akhirnya sampai. Kita di mana sih, Yang? Udah, tungguin aja. Kan surprise. Ayo, turun. Jalan. Oh iya, kamu sejak kapan nyiapin kayak gini? Kok aku nggak tahu? Udah lama. Sayang, makasih ya sayang. Kamu udah perhatian sama aku selama ini. Udah kasih sayang. Aku pikir cukup buat nemenin aku hari nanti. Iya, sama-sama sayang. Aku juga makasih ya. Kamu tuh udah banyak banget ngebantu aku. Tapi tadi maksud kamu apa ya? Aku udah cukup untuk hari. Hai, Vel. Baik. Oke, kita mau ganggu. Mau jadi kita duluan ya. Iya, bye-bye. Sampai ketemu. Itu tadi temenku, udah lama gak ketemu. Oh, ya nggak apa-apa. It's okay. Jadi tadi maksud aku itu aku udah siap menerima kepusingan, kesalahan, dan kesenangan buat kedepannya. Jadi, kamu maukah menikah denganku? Nah, Neng, apa nangis, Neng? Nih, tisu nih. Bang, kalau sayang sama si Neng, jangan begitu caranya. Tuh, lihat, belebetan air matanya. Kacau udah acara gua. Mau ngapain ngacauin sih, Bang? Ini siapa, Bang? Bang, sebait dua bait, nah dari dusun jadi lagu. Tak pernah setengah hati, itu lagunya Tompi. Bang, yang tinggi-tinggi itu angkat dagu. Nah, ini nih, Samsuri, pemilik resto ini. Tempatnya bagus begini, kenapa kepalanya begitu? Ya maaf, Pak. Saya kan lagi ngobrol sama pacar saya, kenapa Bapak ganggu? Sepasang kekasih hadir untuk saling mencintai. Biar makin romantis, bolehlah kasih bunga. Saya paham maksud dari abang dan Neng ini. Oke lah kalau begitu dilanjut. Semoga kedepannya bahagia ya. Saya punya sesuatu buat abang sama Neng nih. Tunggu sini dulu ya, sebentar. Nih, Neng. Tiba. Neng, Bang, dicicipin ya. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Masih. Gimana, enak nggak makanannya? Enak-enak. Enak ya? Kamu cobain. Enak? Rasanya asin-asin. Gurih ya? Sorry ya. Iya, ya. Halo, Pak. Kok mendadak sih, Pak? Iya, baik, Pak. Iya. Siap. Iya, Pak. Sayang. Aku ada urusan mendadak. Sorry ya. Kayaknya aku harus tinggal dulu. Bos aku manggil. It's okay, sayang, nggak apa-apa. Take your time. Ini kan untuk kebahagiaan kita juga dan untuk karir kamu. Nggak apa-apa? Makasih ya. Iya. Gue pergi dulu ya. Oh, oke. Dadah. Dadah. Eri.
Si sayang sibuk sama kerjaannya. Apa deh, semoga lancar urusannya. Aku pulang aja lah. Di sini ada klinik. Beautiful. Oh, pas banget nih aku mau perawatan wajah. Coba deh aku tanya dulu sama mbaknya. Halo, Mbak. Selamat sore. Itu kayak dokter Novi. Hai, Dok. Iya, kaget nggak jadi pura-pura kaget. Hai, Dok. Situ aja ngobrol, sini ngobrol. Oke. Gimana? What's your impression? Keren. Ini aku boleh mempersepsikan ini adalah konsepnya unfinished building. Unfinished building, betul. Cuma Sih, Dok. kita pengennya unfinished building itu ada touch lain sih. Jadi bukan sebatas kayak industrial pada umumnya ya. Dari mana maksudnya inspirasi dokter untuk membangun ini? Karena untuk kayak bangun restoran, klinik, untuk industrial kayak gini kan kayaknya di Jakarta masih jarang ya, Dok. Nggak lazim ya, apalagi ada kliniknya ya. Iya. Jadi gini, saya personal saya senang dengan konsep bangunan tuh yang raw. Tapi kuat di lines, kuat di space. Nah, kenapa? Karena nanti yang akan ngebagi rasa, yang akan memperkaya rasanya justru di isian-isiannya. Pada saat lukisan masuk, pada saat pohon masuk, pemilihan furniture, terus ngebagi arah duduk, direction, lampu. Menurut saya itu nanti akan ngasih makna dari space itu. Nah, makanya saya nggak senang ruangan tuh terlalu kayak udah disekat-sekat duluan gitu. Di space ini, konsep lobbynya memang kita bikin kayak plong aja. Satu saat kita mau bikin acara musik jazz di sini, kita bisa taruh panggung di sini, bisa di sana, ini bisa digeser semua. Oh, suatu saat ini mau jadi tempat dansa, angkut semua kursi jadi tempat dansa, bisa kayak gitu. Ini kita bikin mezanin, orang bisa ada acara baca buku, press conference, puisi atau mau sharing knowledge bisa di atas. Jadi emang kita bikin tidak ada dedicated area sih. Orang bisa bergerak kemana-mana. Dok, kalau misalnya dilihat tadi saya sempat juga keliling-keliling gitu ya untuk melihat-lihat karena kan ini bangunan yang memang saya baru temukan gitu dalam satu area ada klinik kecantikan, terus ada restoran, Betul. ada tempat nongkrong juga Yeah, ya yang yeah. bisa dijadikan pilihan gitu untuk Yeah. anak-anak muda. Kenapa sih Dok pilihnya klinik dikombinasikan dengan restoran? Sebenarnya background bisnis kita kan memang klinik. Oke. Cuma saya ngelihat selama ini klinik itu semua area itu terlalu dedicated. Sehingga pada saat area itu nggak kita pakai, kan sayang. Nah, saya berpikir gimana cara pasien itu kalau nunggu nggak bosen. Iya. Jadi kita bikin bukan ruang tunggu pasien, bukan. Kita bikin ruang function aja. Jadi siapapun bisa pakai, nggak hanya pasien. Dan salah satu misi saya adalah bagaimana menjadikan ruang tunggu pasien itu bukan sesuatu yang harus rahasia, malu-malu. Orang tuh operasi bedah plastik, perawatan tuh biasa aja gitu. Toh apalagi nggak saling kenal kan? Ya bodo amat gitu, masing-masing aja. Jadi makanya kita bikin grouping. Tapi untuk beberapa pasien yang pengen benar-benar rahasia, kita ada beberapa ruangan yang memang dia nggak expose sama yang lain. Tapi kalau konsep saya adalah gimana cara membuat pasien nunggu tanpa merasa menunggu. Bikin restoran yang enak, jadi orang duduk makan gitu, lupa kalau dia lagi nunggu. Malah kalau perlu dia lagi enak kunyahan yang terenak dipanggil ya, udah dipanggil bentar ya, 2 suap lagi, bisa kayak gitu. Oke, berarti untuk tunggu pasien tuh semua di lantai 1 ya Dok? Di lantai 1, baik itu di area lounge-nya maupun di area resto. Tapi semua bisa pesan makan di sini. Malah malam ini kita jadiin jazz club. Jazz club. Jadi begitu malam ini semua jadi area jazz club, orang bisa makan. Nanti bakal ada live performance-nya. Area meja lobby itu akan dipakai sebagai area meja makan, gitu. Tapi Dok, dengan digabungnya antara klinik di lantai 2 dengan restoran di bawah,
apakah ada kendala saat memanggil pasien gitu misalnya? Enggak. Kita sistem panggil pasien sekarang udah semua kan udah aja handphone kan. Kita tinggal teks, silakan naik ke kamar sekian gitu. Oh gitu, jadi udah nggak ada yang pasien selanjutnya. Enggak, gitu gampang, makanya kita nggak pakai halo-halo. Kita datang ke suatu tempat, itu pasti yang kita lihat pertama adalah toiletnya. Betul. Itu nyaman atau enggak, Betul. bau atau enggak. Betul. Nah, ini kan klinik ya dok, gimana sih cara dokter sendiri untuk menerapkan tetap higienis, tapi juga mau estetik nih dok? Iya, buat saya style itu penting. Estetik. Style penting tapi tidak boleh mengalahkan fungsi. Oke. Nah, alhamdulillah ya, saya kerjasama dengan Germany Brilliant itu udah lama. Ini proyek kedua kita. Semua pasien kita yang masuk ke toilet ini, komentarnya begitu keluar tuh nggak apa? Canggih amat sih dok toiletnya. Semuanya komentar canggih banget. Wah, saya berasa lagi pup di Jepang. Kan biasanya kalau buat orang-orang yang mungkin udah pernah ke Jepang kan biasa dapat toilet yang udah hangat, terus yang ada masasnya segala macam, airnya juga bisa diatur. Bahkan saya pribadi waktu pertama kali nyobain toilet yang elektrik dari GB ini, saya bingung pencetan yang mana. Akhirnya kita harus baca, sampai kita print karena takut supaya orang salah kita. Karena kan belum terbiasa, biasa kan cuma cegrek doang tuh, gitu. Tapi kan ntar kalau udah 2-3 kali sini lama-lama kan udah hafal. So semua komentarnya gitu sih, canggih amat toiletnya, keren ya dok, gitu. Malah yang dipuji toiletnya bukan bangunannya. Kalau misalnya di klinik gitu ya dok, tadi saya sempat juga melihat ke klinik, wastafelnya itu kan banyak ya dok, apalagi sekarang setelah pandemi COVID-19 itu banyak masyarakat yang masih menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Betul, jadi berubah ya. Iya, jadi berubah. Sekarang apa-apa kita cuci tangan, Betul. pakai hand sanitizer. Betul. Gitu. Betul. Bagaimana dari klinik menyikapi hal itu? Oh, kalau kita malah dari jauh sebelum COVID sebenarnya udah ngelakuin itu sih. Jadi memang kita membiasakan diri sebelum setelah megang pasien cuci tangan. Itu makanya pemilihan wastafel yang saya senang dari GB itu dia punya wastafel kayak warnanya tiba-tiba kayak warna beautiful aja. Kita kebetulan ada putih orange. Dia punya stoknya. Jadi kayak gayung bersambut gitu. Nah, terus bentuknya juga nice, presentasinya modern gitu, saya senang sih. Jadi memang konsep dari Germany Brilliant itu sendiri dan dari Beautiful Clinic itu sendiri Nyambung. memang nyambung. Jadi ya memang gak ada salahnya kalau Yap, misalnya yap. Semua cabang Beautiful pakai GB. Oke. Semua. Kita udah punya 12 sekarang. Semuanya saya udah bilang harus pakai GB. Boleh mention gak sih dok, Beautiful Clinic tuh ada di mana aja? Jogja, Makassar, Bali, Bandung, Pik, Alam Sutra, Bogor, Pakubuwono, Kelapa Gading. Nah terus dok, yang terakhir sebenarnya dari dokter Kopi sendiri goals ke depannya untuk di space ini harapannya seperti apa? Nah, T-Space ini memang saya bangun ini untuk menjadi ruang kolaps sih. Jadi ruang kolaborasi terutama buat pelaku-pelaku seni. Saya pengen teman-teman, karena banyak saya ngerasain dulu waktu saya awal meniti karir, kita pengen bikin konser, kita pengen bikin pameran, bentok-bentoknya pasti di sewa tempat. Nah, ini saya bikin mereka nggak usah mikirin sewa tempat, datang dengan konsep, ayo kita jadiin acaranya. Once acara itu menjadi komersil, baru kita ngomong bagi hasil. Tapi dari awal nggak akan ada charge ini ono. Jalan dulu, yang penting acara jadi. Jadi buat yang pengen pelukis, yang pengen pameran, fotografer pengen pameran, even mau bikin showcase buat bandnya dia gitu, buat apapun lah, kita akan provide tempatnya free. Berarti bisa dikatakan harapannya T-Space ini menjadi ruang ekspresi Banget, masyarakat ya. Makanya kita kan ada indoor, ada outdoor, ada rooftop juga. Kalau outdoor kita mau bikin Winter Jazz Festival nantinya, mau ada festival musik taman. Terus kayak yang indoor kita mau bikin ada acara regular vocal night, kita mau ada acara jazz music setiap Jumat dan Sabtu malam gitu. Dan itu semua mensupport kearifan lokal lah, teman-teman semua kita undang buat ikutan. Saya pengen jadi rumah mereka sih. Ada nggak sih dok yang mau dihimbau ke masyarakat untuk perawatan gitu, apalagi sekarang banyak sekali nih, misalnya kayak skincare. Iya. Ya kalau di kita sekarang jagoannya ada beberapa sih ya. Program jagoan di Beautiful kalau untuk perawatan kulit sekarang adalah gimana ngeberantas kulit-kulit yang udah terlanjur flek melasma. Nah, saya ngelihat so far kita punya protokol yang terbaik sih dan udah proven. Ya yang udah kemana-mana kagak mempan berobat berobat flek melasma, di sini akhirnya beres. Terus terus kalau buat operasi of course kita punya line up dokter bedah plastik terbaik saat ini. Itu buat urusan mata, hidung, pipi, facelift,
payudara, genitalia sampai ke penis enlargement cuma ada di sini. Ya, yang bisa gedein penis cuma di Beautiful Bintaro 9 di T-Space ini. Gitu. Terus di luar prosedur-prosedur lazim lainnya lah, Tamitak, liposuction dan lain-lain ya. Mata, hidung, pipi, dagu gitu segala macam. Perawatan kulit kita juga sangat terbaik. Nah, yang terbaru di sini adalah ada obesitas center. Obesitas center itu yang megang nanti tim. Ada dokter gizinya, ada dokter olahraganya, ada dokter bedah digestifnya, ada dokter yang akan hiperbariknya ya, ada dokter bariatriknya. Jadi kombinasi dari hiperbarik, bariatrik, gizi, pengaturan diet, pengaturan olahraga, semua ini kita combine. Nanti ada protokolnya. Ada yang memang perlu operasi, ada yang memang nggak perlu operasi. Nah, semua udah ada. Goalnya adalah berat badan turun tanpa merusak organ. Nah, ini banyak nih diet yang kebablasan. Berat badannya turun betul, tapi organnya rusak. Nah, itu juga hati-hati. Kulit jadi kering, jadi nggak sehat lah. Nah, itu yang kita pengen rubah di sini sih. Ya, dan yang terakhir yang penting nih, ini yang penting buat bapak-bapak nih. Ya, ini adalah kita mengembangkan pusat penanganan disfungsi ereksi. Jadi punya tapi nggak bisa naik, kan nggak ada gunanya. Cuma bisa assalamualaikum gitu, tapi turun dia. Nah, itu kita ada disfungsi ereksi, itu yang kita udah bikin protokolnya untuk memperbaiki pria-pria yang punya masalah dengan disfungsi ereksi. Bisa ereksi tapi nggak tahan lama, atau susah sekali buat ereksi gitu, atau punya ukuran penis yang tidak terlalu besar, pengen dibesarkan bisa. Nah, itu jagoan kita sekarang, Pak. Hanya di Beautiful di T-Space. Makanya karena kita ngomong sama ereksi, kita ngomong sama sizing dari alat vital itu sendiri, makanya toiletnya harus benar. Di sini selain dengan bedah plastik ada spesialisasi apa sih? Bedah kedokteran olahraga, nutritionist, bedah plastik, urologi, bedah ortopedi, bedah ginekologi akan segera masuk. Hampir lengkap ya. Ini udah kayak services kita tuh multi subspesialis. Oke, jadi kalau tips untuk memilih sanitary dalam sebuah gedung atau rumah ya, kalau saya yang pertama itu function dulu, gitu. Cari yang functionnya sesuai dengan kebiasaan kita. Ya. Nah, kebetulan saya kalau misalnya saya senang yang bentuknya clean, lean, gak macem-macem, terus daya semprot ngebersihinnya bagus gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, service after salesnya ini penting nih. Jualan gampang, tapi maintain kualitas pasca jualan itu nggak semuanya punya delivery yang baik gitu. Nah, yang saya senang dari Germany Brilliant ini adalah mereka nggak cuma mikirin pasang, habis dipasang bekerja dengan baik nggak. Nah, beberapa kali saya komplain untuk hal-hal kecil gitu, belum saya selesai ngomong orangnya udah datang. Ini nggak lebay, ini beneran nih. Biasanya kita kalau telepon, tolong dong dibantu kirim tim buat ngecek gitu. Oke, siap. Saya pikir besok atau lusa, malamnya udah dikerjain. Jadi cepet banget sih. Terus kita juga diajarin cara kayak ngebersihin. Ini yang simple ya. Kadang-kadang toilet itu, saya tuh senang toilet yang kering. Saya nggak senang toilet basah. Nah, jadi setiap pakai kita harus langsung bersihin gitu. Nah, ternyata ngebersihin itu ya kayak nggak boleh kena larutan pembersih yang malah bikin erosi gitu kan ya. Itu samanya nggak tahu. Saya biasa suka pakai Porstec, dan sensor ya. Suka pakai Porstec misalnya buat ngebersihin area sanitary ini, ternyata malah ngerusak. Nah, ternyata ada cara lain yang memang lebih disarankan supaya barangnya juga tahan lama gitu. Dan so far proyek kita di Pakubono itu udah hampir 6 tahun ada kali ya. Itu sampai sekarang belum ada yang error. All is good ya. Terus yang ini yang baru sekarang kita sini, saya senang karena toilet yang kita pakai di sama orang keluar toilet tepuk tangan. Saya pikir kenapa, Bu? Toiletnya canggih banget. Jadi tepuk tangan, bukannya merasa lega udah habis buang air atau ngapa-ngapain. Tepuk tangan, Dok, toiletnya keren banget, canggih banget. Berasa pup di Jepang katanya. Gitu. Padahal Germany Brilliant loh, bukan Japanese Brilliant. Kalau produk GB yang saya pakai semua harga diri doang ya enggak. Ya semua GB, mulai dari keran, toilet, shower, semua. Buat tempat pipis, pup gitu ya, semuanya
semua pakai GB. Sampai ke ini apa namanya, yang buat floor drain, ya floor drain juga pakai GB. So once again, thanks GB the support dan very responsive. GB, upgrade your home lifestyle.